Selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan pengetahuan gempa. Pada video pembelajaran kali ini kita akan meneruskan pembahasan terkait dengan perhitungan beban gempa yang akan kita rinci menjadi beberapa bagian, yaitu prosedur analisis beban gempa, batasan prosedur analisis beban gempa statik ekuivalen, gaya geser dasar seismik, dan terakhir kita akan berikan contoh penerapan prosedur beban gempa statik ekuivalen. Berdasarkan peraturan kegempaan kita, yaitu SNI 1726/2019, setidaknya ada 3 prosedur analisis yang diizinkan dalam perencanaan suatu bangunan. Yang pertama adalah analisis gaya lateral ekuivalen, yang kedua adalah analisis spektrum respon rekam, yang ketiga adalah prosedur respon riwayat waktu seismik. Di antara ketiga metode ini, maka metode yang terakhir adalah metode yang paling akurat, yaitu prosedur respon riwayat waktu seismik. Maka dalam aplikasinya, prosedur yang terakhir ini tidak memiliki batasan. Dan prosedur analisis spektrum respon ragam merupakan penyederhanaan daripada prosedur respon riwayat waktu seismik. Dan prosedur analisis gaya lateral ekuivalen merupakan penyederhanaan daripada analisis spektrum respon ragam. Nah, analisis gaya lateral ekuivalen ini disebut sebagai analisis statik, berbeda dengan analisis spektrum respon ragam dan prosedur respon riwayat waktu yang dikategorikan sebagai analisis dinamik. Karena analisis gaya lateral ekuivalen merupakan analisis yang paling sederhana, maka ada beberapa batasan dalam penggunaannya. Di antaranya adalah yang pertama, kita dapat menggunakan analisis gaya lateral ekuivalen ini untuk struktur dengan kategori desain seismik B atau C, di mana struktur tersebut dirancang atau didirikan pada daerah yang tidak rawan gempa seperti di daerah Kalimantan, dan ini tidak ada batasannya dan dapat diberlakukan untuk semua tipe struktur. Kemudian untuk kategori desain seismik D, E, dan F, yaitu daerah dengan tingkat kerawanan gempa yang menengah sampai dengan tinggi, maka dapat diaplikasikan untuk beberapa tipe bangunan atau karakteristik struktur bangunan tertentu, yaitu yang pertama adalah bangunan dengan kategori risiko 1, yaitu bangunan yang kurang penting seperti gudang dan pos satpam. Kemudian kategori risiko 2 yaitu bangunan umum, yaitu seperti bangunan perkantoran yang tidak melebihi 2 tingkat di atas dasar. Kemudian dapat diberlakukan juga untuk struktur tanpa ketidakberaturan struktural dan ketinggiannya tidak melebihi 48,8 meter. Jadi ketidakberaturan ini terdiri daripada ketidakberaturan horizontal dan ketidakberaturan vertikal. Jadi kalau kita lihat ketidakberaturan horizontal, yaitu pada arah denahnya, tidak ada tonjolan-tonjolan pada denah yang cukup signifikan. Kemudian pada arah vertikal, maka tidak ada loncatan kekakuan pada suatu lantai terhadap lantai di sekitarnya. Kemudian diizinkan untuk lebih daripada 48,8 meter, tetapi kita constraint periode strukturnya tidak boleh lebih besar daripada 3,5 TS. Sehingga di sini karena T atau periode struktur merupakan fungsi daripada kekakuan dan massa, maka untuk bangunan yang melebihi 48,8 meter maka kekakuannya harus cukup besar atau massanya kita buat lebih kecil. Kemudian struktur dengan ketinggian tidak melebihi 48,8 meter dan hanya memiliki ketidakberaturan horizontal tipe 2, 3, 4, atau 5, atau ketidakberaturan vertikal tipe 4, 5A, atau 5B. Kita akan jelaskan lebih lanjut terkait dengan ketidakberaturan ini pada video pembelajaran berikutnya. Kemudian untuk semua struktur lainnya maka ini tidak diizinkan. Khusus pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas metode yang pertama, yaitu analisis gaya lateral ekuivalen. Seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa prosedur analisis statik ekuivalen berlaku hanya untuk struktur yang reguler dengan periode struktur atau T lebih kecil daripada 3,5 TS, di mana TS sama dengan ST1 dibagi dengan STS. Oleh karena itu, kita perlu untuk mengontrol fungsi daripada periode struktur, yaitu massa dan kekakuan struktur. Memang prosedur analisis statik ekuivalen ini pada umumnya digunakan untuk bangunan yang relatif rendah atau jembatan dengan bentang yang relatif pendek. Kekakuan tingkat-tingkat yang berdekatan tidak boleh berbeda lebih dari 30%. Kekakuan ini pada umumnya berasal dari kekakuan lateral kolom dan kekakuan lateral dinding geser. Massa pada tingkat-tingkat yang berdekatan juga tidak boleh berbeda lebih dari 50%. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan daripada owner atau yang mewakilinya, pada umumnya adalah arsitek, untuk menentukan fungsi atau peruntukan pada masing-masing lantai bangunan. Jika ketentuan di atas dilanggar, maka kita gunakan analisis dinamik. Biasanya kita gunakan analisis ragam respon spektrum.
Analisis riwayat waktu walaupun memiliki tingkat akurasi yang paling tinggi, tetapi juga memiliki tingkat kompleksitas yang paling tinggi dan membutuhkan waktu analisis yang paling lama. Gaya geser dasar seismik yang bekerja di dasar bangunan, dan dalam hal ini dinotasikan dengan huruf V, merupakan perkalian antara Cs dan W. Ekspresi ini memenuhi persamaan hukum Newton 2, yaitu tentang gaya inersia, di mana gaya inersia berbanding lurus terhadap massa, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh berat struktur, dan percepatan, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh koefisien percepatan. Koefisien percepatan dapat diperhitungkan menggunakan dua rumusan berikut untuk dua daerah yang berbeda. Daerah yang pertama adalah untuk daerah di mana spektra bernilai maksimum atau SDS, sehingga CS atau koefisien percepatan diperhitungkan sebagai SDS dibagi dengan R dibagi dengan I, di mana R adalah faktor modifikasi respon atau faktor reduksi gaya gempa, dan I adalah faktor keutamaan bangunan. Kemudian untuk daerah yang kedua, yaitu daerah turunan berikut, maka nilai CS atau koefisien percepatan diperhitungkan sebagai SD1 dibagi dengan T dikalikan dengan R dibagi dengan I, di mana T merupakan periode struktur. Kemudian nilai CS yang kita perhitungkan tadi tidak boleh lebih kecil daripada nilai CS minimum yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Atau dengan kata lain, peraturan kegempaan yang berlaku mensyaratkan beban minimum gempa yang harus diaplikasikan dalam struktur bangunan kita. Seperti telah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa gaya geser dasar seismik diperhitungkan sebagai perkalian antara koefisien percepatan gempa dan berat struktur. Tapi dalam hal ini kita akan coba tegaskan bahwa tidak semua berat bangunan diperhitungkan sebagai berat seismik, tetapi hanya berat bangunan tertentulah yang masuk sebagai berat seismik efektif yang diperhitungkan dalam perhitungan beban gempa. Berat seismik efektif atau kita notasikan dengan huruf V meliputi keseluruhan berat mati yang ada dalam bangunan dan berat lain yang terdaftar di bawah ini. Yang pertama adalah terkait dengan daerah penyimpanan, maka minimum sebesar 25% beban hidup harus dimasukkan sebagai berat seismik efektif. Hal ini dikecualikan untuk dua kasus utama. Yang pertama adalah bila beban penyimpanan tidak lebih dari 5% terhadap berat seismik efektif pada tingkat tersebut. Kemudian untuk kasus parkir umum dan struktur parkir terbuka. Kemudian terkait dengan partisi, maka harus diambil nilai maksimum atau terbesar antara berat partisi aktual atau berat daerah lantai minimum sebesar 0,48 kN per meter persegi. Kemudian terkait dengan peralatan yang permanen seperti mesin-mesin yang berada pada bangunan, maka harus dianggap atau dimasukkan sebagai berat seismik efektif. Kemudian terakhir adalah berat landscape dan berat ban lain pada taman atap dan area sejenis juga harus dimasukkan sebagai berat seismik efektif. Baik, kemudian kita membahas tentang distribusi beban gempa statik ekivalen. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana kita menghitung atau menentukan besarnya gaya geser dasar total. Maka gaya geser dasar total tadi harus kita distribusikan ke semua lantai yang ada. Misalkan kita memiliki suatu bangunan dengan 4 lantai seperti gambar berikut, maka gaya geser dasar tadi harus kita distribusikan ke lantai 1 menjadi F1, ke lantai 2 menjadi F2, ke lantai 3 menjadi F3, dan ke lantai 4 menjadi F4. Dan di sini harus berlaku keseimbangan gaya horizontal, di mana gaya geser dasar total itu harus sama dengan penjumlahan daripada F1 plus F2 plus F3 plus F4. Dan bagaimana kita menentukan besarnya F1, F2, F3, dan F4 yaitu dengan menggunakan rumusan berikut, di mana gaya geser pada lantai X itu sama dengan koefisien geser pada lantai X tersebut dikalikan dengan gaya geser dasar total. Nah, koefisien geser pada lantai X itu kita definisikan sebagai rasio antara perkalian berat pada lantai X tersebut dikalikan dengan ketinggian pada lantai tersebut diukur dari taraf penjepitan lateral dipangkatkan dengan faktor K. Nah, faktor K ini akan bernilai mendekati 1 untuk periode pendek dan mendekati nilai 2 untuk bangunan dengan periode yang relatif lebih panjang. Nah, jika nilai K sama dengan 1, maka kita akan mendapatkan distribusi gaya geser lantai itu akan linear seperti gambar berikut. Kemudian jika K sama dengan 2, maka distribusi gaya geser lantai akan lebih melengkung seperti gambar berikut. Nah, kemudian setelah kita melakukan perkalian antara berat struktur dan ketinggian struktur diukur dari taraf penjepitan lateral, maka kita harus bagi dengan penjumlahan dari berat lantai masing-masing bangunan dikalikan dengan ketinggian lantai-lantai yang ada di bangunan dipangkatkan dengan faktor K. Untuk meningkatkan pemahaman kita terkait dengan penerapan prosedur beban gempa statik ekivalen,
Berikut disajikan contoh perhitungan yang diambil dari buku Perencanaan Lanjut Struktur Beton Betulang karangan Profesor Iswandi Imran dan Fajar Hendrik yang diterbitkan oleh penerbit ITB. Di sini dicontohkan suatu gedung beton betulang yang merupakan gedung umum, memiliki kategori risiko 2 atau memiliki faktor kepentingan sebesar 1,0, terdiri atas 10 lantai menggunakan sistem struktur yang berbeda untuk dua arah sumbu bangunan, di mana sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK dengan R sebesar 8 atau faktor reduksi gempa sebesar 8 pada arah barat timur, dan sistem struktur ganda di mana R sama dengan 7 diaplikasikan pada arah utara selatan. Nah, sistem struktur ganda ini merupakan kombinasi antara sistem rangka pemikul momen khusus dan dinding geser. Di sini juga diketahui nilai SDS sebesar 0,57 G dan nilai SD1 sebesar 0,46 G. Tahap pertama adalah kita menghitung berat lantai yang terdiri dari beban hidup dan beban mati pada suatu lantai yang kita tinjau, dan karena fungsi bangunannya adalah perkantoran, maka memiliki nilai terkecil pada lantai 1, memiliki nilai tipikal mulai lantai 2 sampai dengan lantai 9, dan memiliki nilai terkecil pada lantai 10 atau lantai atap. Kemudian berat lantai tersebut kita akumulasikan menjadi berat total struktur. Selain itu, parameter tinggi lantai harus kita hitung, diukur dari taraf penjepitan lateral. Dalam gambar ini kita dapatkan informasi bahwa tinggi lantai dasar adalah 4,5 meter atau tinggi kolomnya adalah 4,5 meter, kemudian tinggi kolom tipikal berikutnya sebesar 3,7 meter. Nah, di sini kita dapatkan bahwa lantai 2 memiliki ketinggian sama dengan tinggi kolom lantai pertama yaitu 4,5 meter dan tinggi kolom berikutnya sebesar 3,7 meter. Jika kita tambahkan jadi 8,2 meter. Begitu seterusnya sampai ketinggian lantai 10. Kemudian kita kalikan antara tinggi lantai dengan berat lantai menjadi momen seperti ini yang akan kita gunakan dalam perhitungan selanjutnya. Kemudian kita menghitung periode struktur dari bangunan. Kita bisa menghitung melalui analisis 3 dimensi menggunakan software yang sudah ada di pasaran seperti SAP 2000, ITEVS, StatPro, dan lain sebagainya. Ataupun kita bisa menggunakan periode pendekatan berdasarkan SNI 1726-2019. Tadi sudah kita sampaikan bahwa bangunan yang kita tinjau memiliki sistem struktur yang berbeda untuk dua arah utama bangunan, ya arah X dan arah Y atau arah barat timur dan arah utara selatan. Nah, untuk arah barat timur tadi kita sampaikan bahwa sistem struktur yang digunakan adalah struktur rangka pemikul momen khusus. Nah, dalam SNI kita memang tidak didetailkan apakah kita menggunakan sistem rangka pemikul momen biasa, menengah ataupun khusus. Di sini untuk penentuan periode pendekatan struktur, maka di sini hanya ada rangka beton pemikul momen. Sehingga untuk arah barat timur kita menggunakan nilai CT sebesar 0,0466 dan nilai parameter X sebesar 0,9. Kemudian pada arah tegak lurusnya yaitu arah utara selatan atau arah Y ya. Nah, di sini kita menggunakan sistem ganda yaitu gabungan antara sistem rangka pemikul momen khusus dan dinding geser. Nah, di sini tidak detailkan juga seperti itu, tetapi di sini karena tidak termasuk salah satu dari klausul yang di atas, maka kita gunakan semua sistem struktur lainnya. Klausul semua sistem struktur lainnya. Di sini kita dapatkan nilai CT-nya adalah 0,0488, kemudian nilai parameter X-nya adalah 0,75. Sehingga kita coba hitung ya periode struktur untuk arah barat timur dan arah utara selatan sebagai berikut. Nah, untuk arah barat timur yang tadi menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus, maka periode strukturnya didekati dengan CT dikalikan dengan H dipangkatkan dengan X ya. Nah, H ini merupakan ketinggian dari struktur atau ketinggian dari bangunan dihitung dari taraf penjepitan lateral ya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa CT yang kita gunakan adalah 0,0466, kemudian pangkat X yang kita gunakan adalah 0,9, sehingga kita dapatkan periode untuk arah barat timur adalah 1,22 detik. Kemudian pada arah utara selatan kita menggunakan sistem struktur gabungan yaitu SRPMK plus dinding geser. Tadi kita sudah sebutkan bahwa nilai CT-nya adalah 0,048, kemudian nilai X-nya adalah 0,75, sehingga kita dapatkan untuk ketinggian yang sama tadi ya, karena tinggi bangunannya untuk arah X dan arah Y itu pasti sama, tapi karena sistem strukturnya berbeda, bisa jadi maka periode strukturnya juga akan berbeda.
maka di sini kita dapatkan bahwa periode struktur untuk arah utara selatan adalah 0,74 detik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa periode struktur untuk arah utara selatan itu lebih kecil daripada periode struktur untuk arah barat timur. Bisa kita simpulkan bahwa karena periodenya lebih kecil pada arah utara selatan, maka kita katakan sistem strukturnya akan lebih kaku pada arah utara selatan daripada arah barat timur. Hal ini kita bisa buktikan dengan adanya dinding geser. Ya, dinding geser tadi memperkaku sistem struktur pada arah dalam arah utara selatan, sehingga membuat periode strukturnya akan lebih kecil. Kemudian kita harus menghitung parameter lain seperti TS sama dengan SD1 per SDS, kita dapatkan 0,72 detik. Kemudian kita juga harus menghitung faktor K untuk mode tinggi, ya, yaitu 0,5 dikalikan T plus 0,75. Kita dapatkan untuk arah barat timur adalah 1,36, kemudian arah utara selatan adalah 1,12. Nah, di sini karena nilainya adalah mendekati 1, maka distribusi gaya geser gempa pada lantai-lantai akan mendekati suatu garis linear. Kemudian kita menghitung koefisien percepatan, ya. Tapi sebelumnya kita harus pastikan dulu apakah periode struktur kita lebih kecil atau lebih besar daripada nilai TS. Kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Periode struktur kita pada arah barat timur adalah 1,22 detik dan pada arah utara selatan adalah 0,74 detik, dan kita sudah hitung nilai TS kita adalah 0,72 detik, sehingga kita bisa simpulkan untuk kedua arah sumbu utama bangunan nilai T kita adalah lebih besar daripada nilai TS, sehingga rumus CS atau koefisien percepatan yang kita gunakan adalah rumus koefisien yang kedua, ya, sama dengan SD1 dibagi dengan T dikalikan dengan R dibagi dengan I. Kita ulangi lagi bahwa T adalah periode struktur dan R adalah faktor modifikasi respon atau faktor reduksi gaya gempa, dan I adalah faktor keutamaan bangunan, ya. Kemudian kita hitung untuk masing-masing arah sumbu utama bangunan, arah utara selatan, kita masukkan periode strukturnya, kita masukkan SD1-nya, kemudian kita masukkan nilai R-nya, masing-masing memiliki sistem struktur yang berbeda antara utara selatan dan barat timur, sehingga nilai R-nya juga berbeda. Oke. Kemudian dibagi dengan faktor keutamaan. Kemudian pada arah barat timur juga sama, ya. Perbedaannya hanya pada nilai T, yaitu periode struktur, dan pada nilai R. Karena periode struktur dan nilai R itu merupakan fungsi daripada sistem struktur. Karena sistem strukturnya yang kita gunakan berbeda pada untuk kedua arah sumbu utama bangunan, maka nilai T dan nilai R akan berbeda. Kemudian parameter lain akan sama, nilai SD1 dan nilai I-nya akan sama. Sehingga di sini kita dapatkan nilai CS untuk utara selatan adalah 0,0792, kemudian untuk arah barat timur adalah 0,0420. Kemudian kita harus penuhi persyaratan tidak boleh kurang daripada CS minimum yang dipersyaratkan dalam peraturan. Nah, karena kita menggunakan periode pendekatan yang diatur dalam peraturan, ya tentu saja ini pasti akan lebih besar daripada CS minimum yang dipersyaratkan dalam peraturan yang sama. Setelah kita menentukan berat seismik bangunan, kemudian kita juga sudah menentukan koefisien percepatan, maka kita bisa menghitung gaya geser total yang bekerja pada dasar bangunan. Nah, di sini pada arah utara selatan kita akan mendapatkan sebesar 4.941 kN. Kemudian pada arah barat timur kita dapatkan 2.622 kN. Nah, di sini kita bisa dapatkan atau kita bisa lihat bahwa pada arah utara selatan itu memiliki base shear atau gaya geser dasar yang lebih besar daripada arah barat timur. Karena ini kontribusi daripada sistem struktur yang digunakan. Di sini pada arah utara selatan kita ingatkan sekali lagi bahwa di sana ada sistem struktur ganda, kombinasi antara struktur rangka pemikul momen khusus dan dinding geser. Nah, dinding geser inilah yang menyerap gaya geser gempa yang cukup besar. Kemudian kita distribusikan ke lantai-lantai yang kita miliki, ya, ke lantai-lantai bangunan. Maka kita gunakan rumusan berikut, ya. Kita berikan dua contoh di sini untuk lantai 10 utara selatan dan lantai 10 barat timur. Sehingga untuk lantai 10 utara selatan kita dapatkan nilai 854,1 kN, kemudian pada lantai 10 arah barat timur kita dapatkan 499,6 kN. Terakhir
kita sajikan distribusi beban gempa statik ekivalen pada dua arah sumbu utama bangunan, yaitu arah barat timur dan arah utara selatan, di mana pada kolom pertama adalah di sini adalah ZX adalah ketinggian dari taraf penjepitan lateral masing-masing lantainya. Kemudian ini adalah tinggi dari lantai tersebut dipangkatkan dengan faktor mut tinggi atau faktor K. Kemudian ini adalah berat dari lantai yang ditinjau. Kemudian kita kalikan antara tinggi lantai terhadap berat lantai yang kita tinjau. Kemudian di sini adalah perkalian antara tinggi lantai yang sudah dipangkatkan dengan faktor mut tinggi K dengan berat dari lantai yang kita tinjau. Kemudian kita dapatkan gaya lateral yang harus kita aplikasikan pada masing-masing lantai. Di sini terakhir adalah gaya geser yang bekerja pada lantai yang merupakan akumulasi dari gaya lateral yang diaplikasikan pada masing-masing lantai yang kita tinjau ya. Jadi misalkan pada lantai 10 kita dapatkan bahwa gaya lateralnya untuk lantai 10 atau F10 kita sebut begitu sebesar 499,6, maka gaya geser lantai tersebut atau akumulasi dari gaya lateral lantai di atasnya adalah 499,6. Kemudian untuk lantai 9 kita dapatkan lateral Fx nya yaitu F9 ya, yaitu 480,3. Kemudian gaya geser akumulatifnya merupakan akumulasi antara total di sini 499,6 ditambahkan dengan 480,3. Kemudian untuk gaya lateral lantai 8 yaitu 410,8. Kemudian gaya geser lantai 8 ya merupakan akumulasi dari semua lantai, akumulasi dari semua gaya lateral lantai di atasnya, termasuk lantai yang ditinjau. Nah, sehingga kita dapatkan 499,6 ditambahkan dengan 480,3, jadi ini ya 979,8. Nah, 979,8 ini kita tambahkan lagi dengan 410,8 sehingga menjadi 1390,6. Begitu seterusnya sampai kita mencapai lantai yang pertama atau lantai yang ke-1. Kita harus cek apakah hitungan kita sudah benar atau tidak dengan menghitung akumulasi gaya lateral lantai di atas tadi ya. Apakah totalnya itu sama dengan gaya geser nominal yang tadi sudah kita hitung atau belum. Kalau misalkan total gaya geser pada lantai terbawah itu berbeda dengan gaya geser total yang tadi awalnya kita hitung, ya berarti ada kesalahan perhitungan di sini. Kita lihat, kita coba cek untuk arah barat timur, maka gaya geser totalnya harusnya adalah 2622 ya. Kita cek ke slide sebelumnya. Ya, di sini untuk arah barat timur kita dapatkan 2622 kN ya. Kemudian untuk arah utara selatan itu adalah 4941 kN. Kita cek pada ini pada rangkuman perhitungan distribusi gaya gempa statik ekivalen untuk arah utara selatan, yaitu totalnya adalah 4941 kN. Jadi sama ya, sehingga kita bisa simpulkan bahwa perhitungan kita sudah benar. Jadi antara gaya geser total, kemudian kita coba distribusikan ke lantai-lantainya, kemudian kita coba hitung akumulasi gaya lateralnya menjadi gaya geser tiap lantai, kemudian kita akumulasikan ke bawah sehingga menjadi gaya geser total ya. Nah, ini harus sama dengan apa yang kita hitung di awal ya. Saya kira demikian materi kita pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.